Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di video pembelajaran bersama dengan Bu Inti. Nah, pada video pertama ini Bu Inti ingin menyampaikan tentang pembahasan latihan soal yang minggu lalu telah Bu Inti berikan kepada kalian. Nah, soal ini berjumlah 1 sampai 6, tetapi ada sub soalnya. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan pada hari ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah penerapan sifat-sifat operasi campuran yang telah Bu Inti berikan kemarin. Nah, sekali lagi Bu Inti ingatkan bahwa untuk operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan itu adalah setara, sedangkan perkalian dan pembagian juga setara. Jika di dalam sebuah operasi bilangan terdapat penjumlahan dan perkalian atau pembagian, nah maka kita utamakan terlebih dahulu yang untuk menghitung yang perkalian dan pembagian. Namun, jika ada tanda dalam kurung, nah tanda itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita bahas untuk soal 1A. Nah, di sini terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sehingga kita bisa menghitungnya urut ya, karena penjumlahan dan pengurangan ini adalah setara, maka kita bisa mengerjakannya urut dari kiri ke kanan. Nah, pertama kita kerjakan terlebih dahulu 238 ditambah dengan 37. Nah, hasilnya adalah 275. Kemudian kita tambahkan dengan 22 dan kemudian dikurangi 66. Nah, hasilnya ditambah dengan 22 adalah 297. Kemudian kita kurangi dengan 66. Nah, hasilnya adalah 231. Nah, kemudian untuk 1B, perhatikan di sini kita ada pengurangan dan perkalian. Nah, maka diutamakan dulu yang perkalian. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu 25 dikali 11. Nah, ini hasilnya adalah 275. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4 ya, karena masih ada operasi bilangan perkaliannya. Jadi 275 dikali 4 adalah 1100. Nah, hasilnya ini kita kurangi dengan 50. Kemudian terdapat hasil akhir 1050. Nah, Ibu harap dari sini kalian memahami ya, untuk jika ada perkalian dan pengurangan, diutamakan dulu yang perkalian, diutamakan untuk menghitung yang perkalian dulu. Nah, kita lanjutkan untuk yang 1C. 1C di sini ada 101 dikali dengan 49, dan coba kita perhatikan ada operasi perkalian dan penjumlahan. Namun di samping operasi itu ada juga tanda kurung. Nah, jika ada tanda kurung seperti ini, kita bisa menghitung terlebih dahulu yang ada di dalam kurung itu. Jadi 101 kita kalikan dengan 49 dulu. Nah, hasilnya adalah 4949. Nah, kemudian 11 kita kalikan dengan 101. Nah, hasilnya adalah 1111 ya. Nah, kemudian dari sini tinggal operasi penjumlahan. Maka kita jumlahkan jadi 6060 ya. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, nah di sini Bu Inti salah untuk menempatkan operasinya. Seharusnya ada tanda penjumlahan di situ. Tapi berhubung misalkan kalian sudah ada yang mengerjakan, ini adalah salah satu soal ini adalah soal bonus. Jadi jika kalian mengerjakan, kalian akan mendapatkan poin plus. Jika misalkan pada nomor 1D ini kalian tidak mengerjakan, itu tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi nilai normal ya. Nah, di sini juga Bu Inti ingin memaparkan bahwasanya untuk cara mengerjakan 1D ini, jika tidak ada kesalahan, maka kita bisa mengerjakan yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian karena tidak
Bu Inti tidak menuliskan hasilnya karena semua operasinya di sini adalah perkalian. Jadi hasilnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian kita akan membahas soal yang nomor 2. Nomor 2 ini masuk ke latihan soal bentuk taksiran. Taksiran di sini, taksiran pada operasi hitung campuran ke puluhan terdekat. Nah, sebelum itu, untuk menaksirkan atau membulatkan ke puluhan terdekat, yang perlu kita perhatikan untuk membulatkan ke puluhan adalah mundur satu angka. Sebelum puluhan itu ada satuan. Jadi yang kita angka penentu pembulatan ke puluhan itu adalah angka dari satuan ini. Nah, Bu Inti akan menandai angka satuannya. Untuk nomor 1, karena kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, jadi sebelum puluhan itu ada angka satuan. Nah, kita tandai angka satuannya. Nah, seperti ini. Angka satuannya ada 7, 9, dan 2. Untuk bilangan yang pertama ada 127. Kita bisa bulatkan menjadi 130 ya, karena 7 merupakan angka golongan besar. Nah, angka yang besar, jadi jika dibulatkan maka akan bertambah satu angka di depannya. Nah, di depannya itu tadi adalah puluhannya ya. Nah, seperti itu. Jadi 127 jika dibulatkan ke puluhan adalah 130. 89 jika dibulatkan ke puluhan adalah 90 karena 9 adalah angka besar. Nah, tapi di 42 jika dibulatkan ke puluhan terdekat itu akan menjadi tetap 40. Tidak bertambah karena 2 merupakan angka kecil yang mana jika dibulatkan akan berubah menjadi 0 atau menambahkan 0 di angka depannya. Jadi 4 ditambah 0 tetap ya 4. Nah, seperti itu. Terus kita akan menyelesaikan operasi campuran dari 130 ditambah 90 dikurangi 40. Berapa ya kira-kira? Nah, di sini adalah 180. Nah, untuk soal yang B, di sini kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat dengan menandai satuannya. Nah, di sini 24 dibulatkan ke puluhan menjadi 20 saja karena 4 angka kecil. Nah, 37 dibulatkan jadi 40 karena 7 adalah angka besar. Kemudian 67 dibulatkan menjadi 70 ya. Nah, karena 7 merupakan angka besar. Nah, setelah ini kita perhatikan operasi bilangannya ada perkalian dan pengurangan. Maka kita selesaikan dulu yang perkalian. Jadi 20 kali 40. Nah, ini perkalian favoritnya Bu Inti ya, karena melibatkan puluhan. Jadi kalau melibatkan puluhan, kita tinggal menambahkan 0 di belakangnya. Nah, 2 kali 4 adalah 8. Jadi 800 ya. Nah, seperti itu. 800 dikurangi 70 adalah 730. Nah, seperti itu ya. Kemudian pembahasan untuk yang 2C, di sini kita tandai terlebih dahulu nilai satuannya karena kita akan membulatkan ke puluhan. Nah, seperti ini. Bu Inti sudah menandai sampai di nomor yang D ya. Nah, untuk nomor C dibulatkan. Satuannya adalah 4. 4 itu kecil, jadi akan menambahkan 0 di depannya. 0 tambah 0, 0. Jadi nilainya 1200. Kemudian 43. 3-nya kecil, jadi menjadi 40 ya kalau dibulatkan. 78. 8 adalah angka besar, menambahkan satu angka di depannya. Berarti 7 tambah 1, 8. Jadinya 80. Nah, seperti itu untuk pembulatannya. Kemudian kita kerjakan urut dari kiri ke kanan karena pembagian setara dengan perkalian. Jadi 1200 dibagi 40 adalah 30. Kemudian dikalikan 80. Hasilnya 240. Nah, seperti itu. Kemudian yang 2D di sini ada 34. Jika dibulatkan menjadi 30 ya. 4-nya kecil. 313, 3-nya kecil. Kemudian 76, 6-nya angka besar, maka menambahkan satu angka di depannya. Jadi 80 ya di sini. Kemudian 108 itu
angka besar. Jadi jika angka besar ini seharusnya jadi 110 ya. Nah, ini Bu Inti mohon maaf karena ada kesalahan sedikit. Jadi kalian sambil mengoreksi, sambil membawa buku atau hasil kerja, hasil dari tugas kalian kemarin, kalian sambil mencocokkan pembahasan yang Bu Inti berikan sekarang, kalian bisa menuliskan di 108 ini akan berubah menjadi 110. Nah, ini di nomor D ini Bu Inti lupa untuk menuliskannya. Bentar. Kemudian nah, seperti ini ya, Bu Inti sudah menambahkan. Nah, karena ada yang di dalam kurung, maka kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Jadi 310 dikurangi 80 menjadi 230 ya di sini. Nah, kemudian di sini 30 kita kalikan dulu dengan 230. Hasilnya adalah 6.900. Nah, kemudian ditambah dengan 110. Nah, harusnya di sini menjadi 7.010. Berikutnya di sini untuk pembahasan nomor 3 yang A, kita disuruh untuk taksirlah hasil operasi hitung campuran berikut ke ratusan terdekat. Nah, di sini Bu Inti tandai terlebih dahulu untuk membulatkan ke ratusan terdekat, maka angka yang harus kita perhatikan adalah sebelum ratusan, yaitu puluhannya. Nah, seperti ini. Puluhannya, kita lingkari angka-angka puluhannya. Kemudian 1225 itu angka 2-nya, karena angka 2 yang Bu Inti lingkari itu adalah angka kecil, maka dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1200. Sedangkan angka 7 pada puluhan ya, untuk membulatkan. Nah, di sini banyak dari kalian yang merasa kesulitan ya pada soal pengembangan yang ini. Nah, 77 dibulatkan ke ratusan terdekat. Maka yang perlu diperhatikan adalah nilai puluhannya. Sebelum angka ratusan ada angka puluhan. Jadi 7 ini karena 7 itu adalah angka besar, maka akan bertambah 1 ke angka yang di depannya. Berhubung di depan tidak ada angka, berarti langsung ditambahkan 1 gitu. Jadi 77 jika dibulatkan ke ratusan menjadi 100. Kemudian dikurangi dengan 7.855. Nah, 5-nya ini yang kita perhatikan. 5 termasuk angka besar. Maka bertambah 1 di angka depannya. Jadi 7.900. Nah, hasilnya di sini Bu Inti tandai dulu ya untuk nilai puluhan yang akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, di sini untuk 1.200 dikali 100 adalah 120.000 dikurangi 7.900. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 112.100. Nah, seperti itu. Untuk nomor B, jawabannya akan Bu Inti taruh di bawahnya ya. Jadi 676 dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, di sini angka yang sudah Bu Inti tandai yaitu angka 7-nya. Nah, 7 ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Karena 7 itu angka besar, maka menjadi 700. Nah, 4.378, 7 yang Bu Inti lingkari, angka besar lagi menjadi bertambah 1 ya. Jadi 4.400. Kemudian 186, angka 8 ini, angka besar kita tambahkan 1 di depannya jadi 200. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kerjakan untuk operasi pembagiannya dulu. Nah, di sini ada penjumlahan dan pembagian. Kita kerjakan yang pembagiannya terlebih dahulu. Jadi 4.400 dibagi 200 adalah 22. Kemudian 700 ditambah dengan 22. Jadinya 722. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, nah seperti
jawaban yang sudah Bu Inti tampilkan di sini ya. Angka 7 angka besar, berarti bertambah 1 pembulatannya. 7 yang angka bilangan kedua di 178, 7-nya ini angka besar. Nah, 6 di 67 itu juga angka besar, jadi bertambah 1 angka di depannya, jadi 100 jika dibulatkan. Kemudian 62 jika dibulatkan juga menjadi 100 karena 6-nya di sini yang sebagai puluhannya masih tergolong angka besar. Nah, kemudian kita kerjakan di sini. Sebelum kita mengerjakan ternyata ada angka yang di dalam kurung ya. Ada angka yang dikurung, ada pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, kita kerjakan dulu angka yang ada di dalam kurung meskipun itu adalah pengurangan. Jadi, 1900 dikurangi dengan 200 hasilnya adalah 1700. Nah, kemudian kita bagi ya. Selanjutnya kita kerjakan yang operasi pembagiannya. Dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 17 ya. Kalau dibagi 100 sama-sama punya 0, bolehlah kita coret ya dua-duanya. 0 di 1700 dicoret 2, 0 di 100 juga dicoret 2. Nah, itu maknanya sebagai 1700 dibagi 100. Ada 17. Nah, kemudian yang terakhir kita jumlahkan dengan 100. Hasilnya adalah 1017. Hasilnya adalah 117. Nah, seperti itu. Untuk pembahasan yang D, seperti yang sudah Bu Inti tandai, untuk bilangan pertama dibulatkan menjadi 700 ya, karena yang dilingkari kecil. Untuk yang kedua dibulatkan menjadi 0 karena 3 adalah angka kecil. Kemudian yang 175 ini dibulatkan menjadi 200. Kemudian yang 73 dibulatkan menjadi 100 ya. Di sini kita bulatkan menjadi 100. Sebentar. Ini ada kesalahan 100. Nah, seperti ini. Kemudian, mohon maaf, ini ada ralat ya. Jadi, 200 dikalikan dengan 100, itu hasilnya adalah 20.000. Nah, seperti ini. Ditambah dengan 0. Nah, 20.000 ditambah 0 itu hasilnya adalah 20.000. Jadi hasilnya untuk nomor 3D adalah 20.000 seperti ini. Nah, selanjutnya adalah soal cerita. Di sini kita pahami dulu dari soal cerita ini, kita baca terlebih dahulu, dipahami, kemudian kita tuliskan bentuk matematikanya. Jadi untuk sebuah seporsi tahu bulat diperlukan bahan ya, 475 gram tahu putih, 60 gram kuning telur, 34 gram bumbu penyedap, 30 gram soda kue. Nah, taksirkan berat semua bahan yang diperlukan untuk membuat 12 porsi tahu bulat. Kemudian ditaksirkan ke puluhan terdekat. Nah, pertama kita tuliskan dulu bahan yang diperlukan untuk membuat tahu bulat satu porsi. Nah, di sini ada 475 ditambah 60 ditambah 34 ditambah dengan 30. Nah, di sini kita taksirkan ke puluhan terdekat. Nah, diperhatikan untuk menaksirkan ke puluhan terdekat, kita perlu memperhatikan angka sebelumnya, angka sebelum puluhan, yaitu angka satuan. Nah, di sini untuk 475-nya berubah setelah ditaksirkan menjadi 480, 60-nya tetap, 34-nya menjadi 30, 30-nya tetap. Nah, ini angka setelah ditaksirkan ya untuk bahan satu porsi. Nah, sekarang di sini operasinya cuma penjumlahan aja. Jadi kita kerjakan urut dari kiri ke kanan. 480 ditambah dulu dengan 60 ditambah 30 ditambah 30. Nah, hasilnya di sini adalah 600. Nah, 600 ini kemudian kita kalikan 12 porsi karena untuk
menemukan berapa banyak yang kita butuhkan untuk 12 porsi. Nah, 12 kita kalikan 600 sama dengan 7.200. Nah, ini bahan yang diperlukan untuk membuat 12 porsi tahu bulat, ya. 7.200 gram. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk pembahasan nomor 5. Nah, setelah kalian membaca isi dari soalnya, di sini disebutkan bahwasanya Pak Karma membeli mie instan dengan rasa soto dan rasa kaldu ayam. Nah, untuk rasa sotonya ada sebanyak 123 bungkus. Kemudian untuk rasa kaldu ayamnya ada sebanyak 156. Nah, masing-masing rasa memiliki harga yang berbeda. Nah, di sini untuk rasa dari rasa soto harganya adalah 2.950. Kemudian untuk rasa pada kaldu ayam harganya adalah 2.750. Nah, kita disuruh taksirkan jumlah uang yang harus dibayarkan Pak Karma ke ratusan terdekat. Nah, yang perlu diperhatikan berarti angka puluhannya. Tahap pertama kita tuliskan dulu bentuk matematikanya. Nah, bentuk matematika dari soal cerita ini adalah sebagai berikut. Yang harus dibayar Pak Karma sama dengan 123 dikali 2.950 dikali dengan 156 yang dikalikan dengan 2.750. Nah, di sini Bu Inti beri tanda kurung karena itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Berdasarkan jenisnya kita kurung ya. 126 ini untuk rasa soto. Itu harganya 2.900 sekian. Kemudian 156 ini yang Ibu kurung dengan 2750 itu adalah untuk yang rasa kaldu ayam ya. Itu pertama untuk penulisan dari bentuk matematikanya. Kemudian kita taksirkan dulu ke ratusan terdekat. Karena ditaksirkan ke ratusan terdekat, maka angka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Nah, Bu Inti sudah memberikan warna merah di sini untuk angka puluhannya. Untuk 123 kita taksirkan menjadi 100 karena duanya itu kecil. 950 menjadi 2.950 menjadi 3.000. Kenapa? Karena 50 ini kita taksirkan bertambah 1 ke 9 ya. 9-nya ini menambahkan 1 juga ke 2 karena 9 tambah 1 kan 10. Jadi lebih lagi. Jadi kita tambahkan ke depannya lagi. Disimpan 1 jadi 1 tambah 2. Nah, seperti itu. Penjumlahan bersusun ya. Seperti itu. Menambahkan 1 ke depannya, menambahkan 1 ke depannya seperti itu. Jadi 2.950 menjadi 3.000. Kemudian yang 156 kita taksirkan menjadi 200 ya. Karena 5-nya termasuk angka golongan besar ya. Kemudian yang 2750 menjadi 2.800. Nah, setelah kita taksirkan, tahap berikutnya, tahap ketiga, kita selesaikan operasi campurannya. Di sini untuk perkalian dan penjumlahan kita selesaikan perkaliannya dulu karena perkalian di sini dikurung ya. Nah, ada tanda dalam kurung, jadi kita selesaikannya itu dulu. Jadi 100 ditambah 3 dikali 3.000 adalah 300.000. Nah, kemudian untuk yang 200 dikali 2.800 adalah 560.000. Jadi jika dijumlahkan hasilnya menjadi 860.000. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 6. Harga ikan segar di swalayan adalah 28.600 per kilo. Udang basah 56.700 per kilo. Kemudian cumi harganya 63.400 per kilo. Bu Dewi membeli 1 kilo ikan segar dan 1 kilo udang basah. Kemudian 1 kilo juga untuk yang cumi-cumi. Nah, karena
membeli masing-masing 1 kilo, berapa rupiah kira-kira Bu Dewi harus membayar di kasir? Nah, karena masing-masing yang dibelikan hanya 1 kilo, berarti bentuk matematika yang kita tuliskan di sini langsung ya ditambahkan semua perharganya, karena yang dibeli Bu Dewi adalah 1 kilo. Nah, kemudian kita taksirkan ya. Oh, tidak ada perintah untuk menaksirkan ya di sini. Nah, jadi jika tidak ada perintah untuk menaksirkan, maka kita hanya perlu menjumlahkan atau menyelesaikan operasi campurannya itu. Nah, seperti itu. Karena yang diminta adalah berapa banyak yang harus dibayar Bu Dewi, maka dijumlahkan semua. 28.600 ditambah 56.700 ditambah 63.400. Nah, yang harus dibayar Bu Dewi adalah 148.700. Nah, seperti ini. Untuk soal yang nomor 6 ini adalah soal yang perlu kalian perhatikan kalimatnya ya. Jika ada bentuk seperti ini, jika ditafsirkan, dilihat ditaksirkan kemana, ke puluhan terdekat atau ke ribuan terdekat. Nah, seperti itu. Berhubung di soal nomor 6 ini tidak ada perintah untuk menaksirkan, jadi kita langsung mengerjakannya ya. Nah, seperti itu. Sekian pembahasan dari Bu Inti, semoga bisa dimengerti. Jika kalian masih memiliki beberapa pertanyaan atau kesulitan memahami tentang pembahasan pada hari ini, pada latihan minggu lalu, kalian bisa langsung tanyakan di kolom chat yang ada pada e-learning atau menghubungi melalui WhatsApp Bu Inti. Baiklah, Bu Inti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.